Makanya kalau ada orang ngomongkan makrifat tapi dia nggak sholat, ngomongkan makrifat, nggak belajar cara sholat, itu namanya melamun. Makrifat itu begini loh. Makrifat ya, wah masya Allah gaya aja nih. Judulnya Makrifat Sejati, biar ditonton orang. Yang udah nikah angkat tangan, yang udah nikah. Saya biar tahu. Nah, sudah turun. Yang belum nikah angkat tangan. Nah, kok tadi waktu saya sudah nikah angkat tangan, nggak angkat tangan, belum nikah juga nggak angkat tangan, ini statusnya apa nih? Maaf ya, yang sudah nikah, yuk kita nostalgia. Orang nikah itu ada syariatnya, betul ya? Syariatnya apa? Ada wali, ada dua saksi, ada yang dinikahi. Jangan-jangan nikahnya sama cuman tokoh khayalan nanti. Nah, ada yang dinikahi, kemudian ada ijab kabul, ada mahar. Itu syariatnya. Ada orang udah tahu syariatnya nikah, tapi nggak pernah ngelamar anak orang, nggak pernah ketemu wali, nggak pernah ketemu dua saksi, nggak pernah ijab kabul. Namanya apa itu? Ngelamun. Betul ya? Melamun. Nah, itu syariat. Thariqah itu mulai menjalankan syariat, itu namanya thariqah. Oh, nikah, cari dulu calon mertua. Cari dulu calon mertua. Oh, itu ada calon mertua, berarti ada anaknya gitu ya. Anaknya real ada nih. Ceweknya ada. Ukhti ya, ukhti. Ukhutnya ada gitu. Nyata. Nah, setelah ada nyata dilamar. Dilamar. Ada tanggal pernikahan. Ini semua namanya thariqah. Kamu berjalan menuju acara pernikahan, kemudian kamu duduk di hadapan calon mertua yang jadi wali sahnya. Kemudian calon mertua mengatakan, saya nikahkan kamu bla 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 bla. Setelah itu kamu ucapkan, saya terima nikah dan kawinnya bla 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 bla. Ada dua saksi, ada mahar. Itu namanya kamu baru menjalani thariqah nikah. Udah sampai hakikat makrifat belum? Belum. Apa itu hakikat dan makrifatnya? Hakikat makrifatnya masuk kamar dikunci, kemudian lampu dinyalakan atau dipadamkan terserah. Setelah itu kamu mulai tanganmu disenggol sama pasanganmu, dicium oleh pasanganmu. Itu awal-awal hakikat dan makrifat. Oh, gini rasanya. Itu awal permulaan hakikat dan makrifat. Nanti ada puncaknya yang nggak layak untuk disampaikan di pengajian. Ya, paham ya? Makanya kalau ada orang ngomongkan makrifat tapi dia nggak sholat, ngomongkan makrifat, nggak belajar cara sholat, itu namanya melamun. Kalau ulama yang hakiki, para habaib dan para kiai, lihat duduknya. Syarat sahnya sholat, yang membatalkan sholat. Syarat sahnya wudhu, yang membatalkan wudhu. Kenapa? Ya ini namanya ilmu agar bisa bermakrifat. Sholatnya dijalankan sesuai syariat, maka akan mengecap buah. Nah itulah makrifah, itu buah. Makanya kita nggak akan bisa makrifah yang tinggi kalau kita nggak kenal Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala menyatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Jadi kalau mau tahu Al-Quran, kamu pelajari akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu nggak mau belajar akhlak Nabi, isyaratnya Sayyidatuna Aisyah begitu. Kalau kamu nggak mau belajar akhlak Nabi, kamu nggak akan pernah paham isi Al-Quran. Al-Qurannya ada 30 juz, kamu baca. Tapi kalau kamu nggak belajar akhlak Nabi, nggak akan pernah paham isinya Al-Quran. Kalau kamu belajar hidup Nabi SAW, nanti kamu akan paham itu isinya Al-Quran. Jelas sampai di sini? Jelas? Jadi kalau lihat Habib, lihat Kiai hidupnya ngajar sholat, justru itulah ahli makrifat. Tapi kalau
Kita hidupnya ngomongin Allah, Allah begini, Allah begini, Allah begini. Bisa-bisa kita ahlul bid'ah karena kita tidak menjalankan yang diajarkan Rasulullah SAW, tidak menjalankan yang diajarkan oleh para sahabat, dan tidak menjalankan yang diajarkan oleh para ulama. Menyebar luaskan makrifat hukumnya apa? Saya mau nanya, hubungan suami istri itu halal atau haram? Hubungan suami istri halal atau haram? Halal. Kalau hubungannya di tengah jalan, mempertontonkan hubungan itu jadinya haram. Betul. Hubungan suami istri di ruangan tertutup halal atau haram? Halal, bahkan ibadah. Kalau direkam dengan kamera CCTV atau kamera apapun, besoknya yang bersangkutan upload di YouTube, jadinya halal atau haram? Haram. Yang haram apanya? Mempertontonkannya kepada khalayak rame, itu haram. Sama negara pelakunya ditangkap atau didiamkan? Ditangkap. Kenapa? Karena dia melanggar undang-undang pornografi. Betul, seperti itu. Nah, makrifat itu tidak untuk disampaikan. Apa yang udah ada dalam hatimu itu rahasia ilahi, tidak untuk disampaikan dan dijelaskan pada khalayak rame, tetapi itu untuk engkau nikmati bersama pasanganmu, bersama gurumu, bukan bersama orang lain. Makanya ahli-ahli makrifat itu selalu mengatakan buku ini haram untuk dibaca oleh orang-orang ini. Yang boleh baca buku ini hanya orang-orang tertentu. Ahli makrifat mengatakan kalau mau bahas makrifat itu pintu semua dikunci, kuncinya ditaruh di bawah paha, dan yang diajak bicara muridnya, dan itu murid yang senior, bukan sembarang murid. Kenapa? Karena Rasul bersabda SAW, khadibun nas ala qadri uqulihim. Kalau bicara dengan manusia sesuai tingkat akalnya. Nah, sementara yang dimiliki ahli makrifat ini, cari kesepadanan akalnya itu tidak mudah, hanya orang-orang tertentu. Makanya Nabi Muhammad SAW dengan sahabat pun makrifatnya itu disalurkan dari hati ke hati dengan praktek sholat berjamaah setiap hari. Makanya kalau kamu bermakrifat, sholatmu sendiri, nggak mau jamaah, nggak jalankan sunnah, kamu bukan bermakrifat, tapi kamu ikut ajaran setan yang sesat, tapi kamu tidak menyadarinya dalam kehidupan sehari-hari.